Damang. Ah, ulah. Damang tuh. Damang heula tuh. Damang. Ulah, gue capek bang. Ya teman-teman semua, baik lagi di Kepian News masih membahas kaos Subang. Hari ini kita akan bahas tentang Banpol Uci ya teman-teman. Jadi kemarin itu pada saat Pak Purnawirawan atau yang bernama Edi Soekarno, Pak Edi Soekarno itu kan pada saat itu dipanggil ya ke Polda, dan pada saat itu juga Banpol Uci juga dipanggil ya teman-teman. Namun di situ Pak Freddy pada saat live hanya menyatakan bahwasanya ada seseorang yang sport jantung gitu ya, dia nggak mau diwawancarai gitu. Dan ya gue udah menduga ya kalau emang itu adalah Banpol Uci, karena dari awal Banpol Uci adalah orang yang sangat menghindar kalau diwawancarai gitu, dan memang mukanya ketakutan banget gitu. Dan seharusnya jika memang Banpol Uci tidak terlibat atau tidak takut akan kaos ini, ya harusnya sih tidak perlu takut kayak gitu ya teman-teman. Jadi seolah-olah kalau dia bersikap seperti itu, jadinya pihak kepolisian juga sangat mencurigai kan kayak gitu. Namun ya itulah, orang-orang ada yang bisa menutupi yang namanya ketakutannya, ada yang enggak gitu ya. Dan di sini gue juga pengen teman-teman berkomentar ya tentang Banpol Uci ini, apakah terlibat ataukah enggak. Jika terlibat, seberapa besar sih keterlibatan dari Banpol Uci ini gitu kah? Kalau menurut gue pribadi ya, dari semua yang sudah diterangkan Bapak Purnawirawan juga, dia juga menyatakan ya seberapa besar sih kalau misalkan Banpol terlibat kan kayak gitu. Pasti yang paling berperan itu adalah justru orang yang menyuruh Banpol tersebut gitu. Jadi memang di situ kan teman-teman pasti sudah berpikir ya pasti itu jadi pertanyaan juga ya, yang pada saat di BAP oleh penyidik gitu, siapa yang menyuruh untuk Banpol tersebut melakukan hal tersebut. Dan kemarin itu udah pasti sudah bisa dipastikan pada saat di BAP kemarin untuk Banpol Uci pasti sudah menyatakan semuanya gitu, dan dia juga menyatakan bahwasanya udah capek dipanggil mulu dan diinterogasi terus gitu kan ya. Ya semoga kesaksian dari Banpol Uci juga menjadi petunjuk bagi Polda Jabar untuk mengungkap kaos ini ya teman-teman. Dan semoga Banpol Uci ya kalau terlibat harus dihukum, kalau tidak terlibat dan kalau memang dia hanya menjadi korban gitu kan ya, ya tentunya yang harus dihukum adalah tentu orang yang menyuruh dia gitu ya. Karena apa? Ya sudah sangat jelas ya teman-teman, kalau misalkan dia disuruh pun karena mungkin dia terlalu bodoh atau kayak gimana gitu kan, dengan namanya sudah di police line terus dia masuk gitu kan, ya itu udah pasti kesalahan ya teman-teman, udah pasti salah gitu ya. Dan yang lebih salah lagi adalah ya tentunya bukan dirinya gitu ya, yang lebih salah lagi adalah orang yang menyuruh dia gitu. Itu kita harusnya lebih fokus ke situ gitu. Dan setelah diinterogasi ini kan dia bagaikan pion ya, sama seperti Danu, jadi hanya pion aja, dan pion ini bener-bener bisa dicecer gitu agar kepalanya nih kena gitu. Dari kepalanya kena, siapa yang menyuruh-nyuruh dia nanti akan kena menyeluruh gitu untuk OOJ tersebut. Jadi sebenarnya sesimpel itu ya untuk mengungkap OOJ dari Banpol tersebut juga. Jika dia bagian dari memang OOJ tersebut dan sudah mengetahui dengan jelas gitu kan ya, ya tentunya akan dihukum berat ya. Tapi kalau misalkan dia tidak mengetahui atau seperti apa, ya kita tentuin di persidangan nanti seperti apa, apakah dihukum ataukah enggak untuk Banpol Uci tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Di sini memang karena Banpol ini kita menjadi curiga di banyak hal ya teman-teman. Tentang apa tuh Bang? Tentang kesaksian Danu yang setelah dari dulu ya, dia sudah bilang nih untuk Danu ternyata memang ada Banpol, dan itu benar-benar sangat sangat dibantah, baik itu dari mungkin ada netizen, YouTuber ataupun dari Kades ya teman-teman. Di situ gue mencurigai Kades pada saat dia tidak menganggap ada Banpol tersebut, dan akhirnya mengklarifikasi Banpol itu ada gitu. Dan disitulah mulai kecurigaan gue yang sangat sangat berat ke Kades tersebut. Ada apa nih gitu kah? Apakah di sini memang untuk melindungi Danu atau sebaliknya kan kayak gitu? Apalagi ya untuk Kades, tentunya di sini gue buka-bukaan ya kecurigaan gue gitu ya. Jadi nggak hanya bahas tentang Danunya aja, Banpolnya aja, tentunya yang berkaitan dengan Banpol ini. Tentang pernyataan Danu ada Banpol akhirnya sudah terbukti ada kan kayak gitu. Dan di sini paling kecuriganya nanti ke Kades kan kayak gitu.
Kenapa? Ada juga sih yang gue paling curigai di Kades adalah setelah dia mengungkapkan bahwasanya akhirnya dia mengungkapkan, oh iya ada misalkan Kades ada banpol gitu kan, kata Kades. Terus kecurigaan gue yang sangat memberatkan ke Kades itu, dia mengungkapkan bahwasanya apa yang dilakukan banpol tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Ini gue makin aneh lagi nih. Kenapa aneh bang? Ya jelas-jelas dia masuk ke polisi lain gitu kan, yang memang bukan penyidik. Kok bisa-bisanya seorang Kades yang harusnya berpendidikan ngomong ini sudah sesuai prosedur untuk banpol tersebut? Itu konyol gitu. Apa bedanya nih banpol sama si Kades kan kayak gitu. Itu ya, kalau gue sih jujuran aja, kalau misalkan gue curiga misalkan sama salah satu orang, ya gue ungkapin aja gitu ya teman-teman. Namun di sini ini hanyalah asumsi gue, mungkin teman-teman ada yang berpikiran yang sama atau enggak ya. Kenapa Kades di sini posisinya sebagai orang yang sama seperti Yoris ya, tidak tersentuh gitu, seperti itu. Walaupun kemarin Yoris dipanggil ya 2 kali, namun sakit gitu ya. Dipanggil pertama sakit, dipanggil kedua pengacara yang sakit kalau tidak salah, dan kita tidak tahu apa kabarnya lagi tentang Yoris ya. Kenapa merambat-rambat bang pembahasannya? Karena kalau misalkan kita bahas dengan masalah banpol, otomatis gue pasti bahasnya menyeluruh gitu. Banpol ke Danu, pasti ke Kades, pasti ke ujung-ujungnya ada kaitannya dengan Yoris gitu. Jadi ya seperti itulah ya teman-teman, karena memang kompleks gitu. Kita nggak bisa memandang dari satu sisi aja. Otomatis memang misalnya kita bahas tentang banpol nih, pada pembahasannya kena gitu kan tentang ke Kades yang tidak awal-awal tidak mengakui adanya banpol, padahal Danu mengakui kan kayak gitu. Ada apa gitu kan di balik Kades ini kan kayak gitu. Itu harus diusut ya. Gue juga bingung gitu kan kenapa tidak tersentuh nih untuk Kades ini. Gue juga bingung bener. Dan juga gimana kabarnya mengenai Yoris gitu kan, apakah sudah ada pemeriksaan lagi kira-kira untuk di BAP lagi? Ini Yoris ingin dipertanyakan apa lagi kan kayak gitu? Apakah dipertanyakan keterlibatannya ataukah butuh keterangan lebih gitu tentang para tersangka kan kayak gitu? Kita harus cari tahu tentang hal tersebut ya untuk info terbarunya. Namun memang belum ada info terbaru, bahkan Bang Freddy pun belum tahu info tentang Yoris. Seperti itu ya teman-teman. Dibalik lagi ke banpol UCI ya. Untuk fokus di banpol UCI di sini, kalau gue pribadi beranggapan bahwasanya untuk kayak banpol UCI, Cimeng gitu kan ya, itu menurut gue sih adalah orang bawahan yang tidak mengetahui, atau walaupun mengetahui ya tentunya mungkin belakangan mungkin tahunya ya. Menurut gue pribadi ya, untuk banpol UCI, banpol Cimeng, menurut gue nih hanya orang awam yang benar-benar disuruh gitu, dan hanya menuruti kata perintah dari atasannya gitu. Jadi yang perlu dicecer justru ya atasannya ini gitu, kenapa ngelakuin itu gitu kan. Kalau untuk banpol ini gue berasumsi bahwasanya nih ya orang yang tidak berpendidikan yang dianggap hanya menuruti gitu kan apa kata atasannya, dan atasannya ini yang seharusnya orang pintar gitu kan seperti Kades gitu kan, yang harus dicecer gitu kan ya. Kenapa hal tersebut dilakuin yang sudah jelas-jelas itu adalah tindak pidana dan salah gitu, udah pasti salah. Dan gue rasa itu sudah sangat jelas untuk keterlibatannya. Dan nanti yang penting ini yang gue bilang ya, banpol ini ada bagian dari pion gitu, bagian dari pion yang akan juga bisa menjadi saksi kunci mengungkap siapa yang menyuruh dia gitu kan. Nanti akan disinkronisasi dengan adanya Bapak Purnawirawan, yaitu Pak Edi Soekarno gitu kan. Apakah benar nih orang yang menyuruh dari banpol tersebut adalah bagian dari OOJ kan kayak gitu. Jadi bisa disinkronkan gitu, dari kesaksian Danu bisa disinkronkan. Apa mungkin dia bisa mengenali dulu siapa yang menginterogasi dia gitu kan, apakah mungkin ada ancaman, disinkronisasi orangnya siapa, nanti disatukan dengan informasi dari Bapak Purnawirawan. Jadi sebenarnya nanti akan klop gitu, nanti di persidangan tentunya datanya akan sesuai gitu.
kita sebagai netizen tentunya hanya bisa berasumsi dan berkata tentunya kalau pihak kepolisian hanya percaya akan adanya data dan bukti gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ada yang tidak percaya apa kata misalkan Bapak Purnawirawan, ya tentunya gua sendiri berpendapatan bahwasanya Bapak Purnawirawan tersebut memang harus diuji gitu ya. Walaupun dia sudah menjelaskan secara detail, harus diuji kesaksiannya dan harus dicocokkan gitu kan datanya dengan kesaksian yang lainnya seperti kesaksian Banpol, kesaksian Danu, dan juga untuk kesaksian-kesaksian lainnya agar dicocokkan apakah sesuai. Jika tidak sesuai berarti salah, jika sesuai berarti Banpol ini memang ada benarnya. Dan juga harus diperiksa juga dengan yang namanya mungkin ada saksi ahli psikolog gitu kan, psikolog forensik yang juga mungkin nanti akan memeriksa Banpol atau bukan Banpol juga ya, Banpol juga dan juga Bapak Purnawirawan tersebut apakah kesaksiannya itu sudah jujur atau belum kan kayak gitu. Jadi ya gitu ya, untuk kepolisian sendiri pasti beliau lebih percaya data daripada kata-kata ya teman-teman. Oke, segitu ya dari gua. Semoga ini semuanya terungkap, Banpol tentang Bapak Purnawirawan, kesaksiannya, tentang kesaksian Danu dan kesaksian semuanya akan terungkap gitu ya. Segitu ya dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinas video dan teman.